Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari HKBP Resort Yogyakarta, saya hendak menyapa kembali para pemerhati dan pendengar yang saya hormati, juga majelis dan warga jemaat serta para pecinta HKBP Resort Yogyakarta dimanapun berada. Pada masa-masa sulit ini kiranya kita semua tetap berpengharapan dan percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas kasih Tuhan. Saudara-saudari, pandemi virus corona telah mengakibatkan terjadinya krisis yang buruk terhadap sisi kehidupan manusia di dunia ini. Fakta dan dampak penyebaran yang timbul karena musibah virus corona ini hendak menegaskan bahwa sebagai manusia kita adalah satu dan saling terhubung secara global di dunia yang kita diami ini. Karena itu, marilah kita sadar konteks di era saling terhubung ini serta mewaspadai virus ketidakpedulian dan virus egoisme yang mungkin turut mengintai kita di era pandemi COVID-19 ini. Kita makin menyadari bahwa virus corona ini sebagai musuh bersama, dan karena itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, marilah kita perangi secara bersama pula. Karena itu kerjasama adalah suatu pilihan yang pas untuk mengatasi dampak COVID-19, antara lain dengan turut mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan badan kesehatan resmi. Semoga Tuhan memberi kita hikmat dan rahmat kehati-hatian serta semangat saling tolong-menolong menghadapi kesulitan dan kesedihan ini. Saudara-saudari, di masa darurat peribadatan ini memungkinkan altar gereja berpindah ke rumah warga jemaat dalam rangka ibadah di tengah keluarga sebagai eklesiola, sebagai gereja mini. Sesuai kalender liturgi gereja dalam rangkaian minggu-minggu Paskah yang berdurasi 40 hari, kini secara khusus kita hendak menghayati pesan Minggu Jubilate, kali ini dalam konteks pandemi COVID-19. Minggu Jubilate hendak mengajak kita supaya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Allah. Asa marolopuluk tu dewata sadok tanoon. Secara ensiklopedis, kata Jubilate atau Jubileum atau Jubilaios dari akar kata Ibrani Yovel atau Yobel yang arti harfiahnya domba jantan, mengacu pada trompet yang awalnya diolah dari tanduk domba jantan. Dengan pujian diringi trompet, tahun itu kemudian dirayakan dan puncak tahun Sabat dicapai pada setiap tahun ke-50 yang dinamai sebagai tahun Yobel. Konteks aslinya bahwa inti perayaan tahun Yobel adalah memperingati dan menyukuri karya agung hebat dari Tuhan Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan umatnya Israel dari perbudakan Mesir, dari kekerasan, dari dosa dan maut, hingga menimbakan mereka di tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan yang penuh berkat. Sebagai tanda bahwa umat yang diselamatkan, Tuhan memberi hukum Taurat, tata tertib sosial, dan hukum tanah untuk ditaati. Dasar teologi Jubileum ini adalah sabda Tuhan yang dicatat dalam kitab Imamat dan Injil. Bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru bersama gereja, bahwa perayaan Minggu Jubilate mendapat isi baru, yakni menyukuri karya agung Yesus Kristus melalui peristiwa salib dan kebangkitannya yang membebaskan dan menyelamatkan segenap orang beriman, bahkan alam ciptaan. Sehingga relevansi atau penerapan Minggu Jubilate dalam konteks musibah karena COVID-19 ini adalah supaya kita turut menjadi rekan sekerja Allah melalui doa dan aksi untuk mencegah dan membebaskan umat dari rangkaian penindasan,
kekerasan, pemerasan, eksploitasi, ketidakadilan, ketidakpedulian, serta turut merawat keseimbangan dan keutuhan alam ciptaan. Kendati dunia kita kini mengalami krisis secara ekonomi, tetapi secara ekologis kita turut gembira untuk sementara, sebab udara menjadi lebih bersih di banyak kota besar di belahan dunia, seperti di Jakarta misalnya, karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau karena semacam lockdown, sehingga antara lain misalnya membuat puncak Gunung Himalaya yang setinggi 8.000-an meter itu, yang ke sore itu menjadi tampak dari kejauhan, dari jarak 200 km dari Punjab, dari India. Ini suatu pemandangan yang telah hilang selama 30-an tahun. Bahkan kita ikut senang karena dikabarkan bahwa lubang lapisan ozon yang sempat membesar di kutub utara karena klorofluorokarbon CFC pada awal bulan April lalu telah tertutup menurut identifikasi para ilmuwan. Saudara-saudari, karena itu marilah memetik hikmah di balik musibah virus corona ini sebagai suatu kesempatan untuk melihat kembali rencana indah dari Tuhan, agar kita kemudian dimampukan untuk menata ulang dunia kita, khususnya menata ulang hati dan batin kita, serta persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan ekonomi serta budaya kita, supaya semakin benar, semakin baik, semakin manusiawi, semakin adil dan damai, serta semakin berwawasan lingkungan hidup. Bagi warga jemaat yang merasa sepi atau merasa sendirian karena dampak tragedi COVID-19 yang turut mempengaruhi model atau paradigma beribadah kita, marilah kita meyakini bahwa melalui kuasa misteri dari Roh Kudus, sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir, memberkati, menyertai, mengajar, dan menghibur kita. Dan kini Dia mengajak kita untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan yang membebaskan dan memberi jaminan hidup kita, pun di masa sulit yang penuh keraguan dan ketidakpastian ini. Salam Jubilate. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin.